Setiap jalan dan jembatan layaknya mendapat pemeliharaan, terutama untuk jembatan dengan bentang di atas 100 meter atau dikenal dengan jembatan bentang panjang. Jembatan dilengkapi dengan Structural Health Monitoring System (SHMS) yang dipasangkan sistem sensor, sehingga memudahkan pengecekan oleh petugas inspeksi jembatan. Saat ini baru ada 4 jembatan yang sudah dilengkapi dengan SHMS, diantaranya Jembatan Suramadu di Surabaya, Jembatan Soekarno di Manado, Jembatan Musi 4 di Palembang, dan Jembatan Merah Putih di Ambon. Jembatan Merah Putih telah beroperasi sejak 2016. Jembatan ini juga dilengkapi kantor pemeliharaan untuk menunjang terselenggaranya pemantauan dan monitoring kondisi struktural Jembatan Merah Putih. Dari kantor pemeliharaan, kondisi jembatan dapat terus dimonitor di layar besar atau display wall secara menyeluruh, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun perbaikan jika terjadi kerusakan atau hal lain yang mengancam keselamatan jembatan. Jika terjadi gempa, maka sensor akan menghasilkan threshold atau nilai ambang batas yang ditentukan oleh sistem. Jika data melebihi batas, maka dilakukan pengecekan secara langsung oleh petugas inspeksi jembatan. Kita ke sana menggunakan transportasi laut, yaitu speedboat. Dikarenakan posisi sensor itu sendiri berada di pelkep dan juga berada di tengah-tengah laut. Kami ke sana menggunakan transportasi laut, speedboat, dan dibantu oleh tangga, dikarenakan tinggi pelkep itu sendiri adalah 4 meter lebih. Ketika kami sampai di sana, kami juga melakukan pengecekan terhadap sensor strain yang juga alat untuk mengukur kerenggangan. Nah, di situ kemungkinan besar apabila terjadi peningkatan pada sensor strain itu akan terjadi keretakan atau istilahnya retak rambut. Nah, di situ kita akan lihat secara kasat mata atau visual dan kita akan melakukan dokumentasi. Dari hasil dokumentasi itu, kita akan laporkan kembali ke pimpinan kami agar bisa ditindaklanjuti seperti apa. Setelah itu dilakukan pengecekan bagian atas jembatan menggunakan Mobile Bridge Inspection Unit. Mobil ini dilengkapi dengan lengan ayun yang mampu mengangkut petugas untuk melihat bawah jembatan, sehingga memudahkan aktivitas preservasi jembatan. Pada bentang tengah, kami melakukan pemeriksaan pada sensor-sensor yang memiliki potensi peningkatan pasca gempa, yaitu sensor lanjutan adalah sensor untuk mengukur beban pada jembatan Merah Putih, dan juga sensor accelerometer yang untuk mengukur getaran pada baja itu sendiri. Dan juga kita juga fokus pada sensor strain, yang dimana sensor itu berfungsi untuk mengukur kerenggangan. Dengan Mobile Bridge Inspection ini, kita juga bisa mencapai sampai di bawah jembatan, yang dimana kita juga bisa melihat dan memantau dan juga melakukan pengecekan pada beberapa struktur yang ada di bawah jembatan. Yang kami lakukan adalah melakukan pengecekan pada struktur-struktur dan juga kami mencatat semua dan melakukan dokumentasi sehingga bisa menjadi bahan untuk pimpinan kami untuk bisa ditindaklanjuti. Pemeriksaan belum selesai sampai di bentang tengah. Petugas inspeksi melanjutkan pengecekan bagian pilon. Pada sisi ini terdapat beberapa sensor seperti sensor strain dan juga lanjutan. Nah, kami fokuskan pada sensor strain karena strain untuk mengukur kerenggangan daripada struktur itu sendiri. Tak lupa juga kami memeriksa bagian bearing yang dimana kami khawatirkan akan mengalami pergeseran pasca gempa. Dari semua hasil pemeriksaan kami yang kami catat, yang kami dokumentasikan, dan yang kami berikan kepada pimpinan kami, terbukti bahwa jembatan Merah Putih ini tidak mengalami kerusakan sehingga dapat digunakan oleh masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp731 miliar untuk pembangunan Jembatan Merah Putih, membentang di Teluk dalam Pulau Ambon, menghubungkan Desa Rumah Tiga dan Desa Galala.
Pembangunan jembatan memiliki arti penting bagi kelancaran transportasi masyarakat Ambon karena mempersingkat jarak dan waktu tempuh. Salah satunya menuju Bandara Patimura. Sebelumnya membutuhkan waktu 1 jam lebih menggunakan jalan memutari Teluk Ambon. Kini hanya 30 menit untuk sampai ke bandara. Jembatan terpanjang di Indonesia Timur ini memiliki panjang 1.140 meter, terbagi 3 bagian, yaitu jembatan pendekat di sisi utara sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi selatan sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter. Jembatan ini merupakan tipe jembatan khusus dengan sistem beruji kabel atau kabel stay dengan jarak antar pilon sepanjang 150 meter. Kawasan Pulau Ambon adalah kawasan yang rawan gempa tektonik. Karena itulah konstruksi jembatan harus memperhitungkan kondisi geografi dan geologi kawasan ini. Untuk konstruksi lantai jembatan, Jembatan Merah Putih memiliki tipe suspension bridge cable stay dengan konstruksi baja struktur pada lantai jembatan. Dan ini yang pertama di Indonesia Timur. Pengerjaan dek jembatan dilakukan dengan pemasangan baja struktur pada pier table secara bertahap. Pengecekan kondisi geometri pada kedua sisi pilot, di mana pengukuran ketepatan deviasi antara kondisi aktual dan kondisi desain dilakukan dalam satuan milimeter. Pembangunan Merah Putih telah mencapai tujuannya, yakni menunjang fungsi kawasan di Teluk Ambon sesuai dengan tata ruang kota Ambon. Peliharalah keberadaan Jembatan Merah Putih, tidak membuang sampah dan mencoret-coret jembatan sembarangan, untuk tetap menjadikan Jembatan Merah Putih ikon kota Ambon.